Halo Celeb Hits, balik lagi nih bareng saya Abdul Razak di acara Celebrities.id. Hari ini saya senang banget nih kedatangan salah satu artis Indonesia yang luar biasa. Ada Prilly Latuconsina dan Junior Robert. Kita sambut aja nih ya, ayo tepuk tangannya dulu dong. Halo. Wow, cantik banget sih Prilly. Oh, Aduh, masa sih? cocok deh kayaknya kalian ini. Oh, Dalam masih film sih. ya, dalam film ya. Bagus dong kalau Bagus cocok. ya, iya. Tapi aku mau nanya dulu nih, kabar kalian gimana sih? Kabar aku baik, lagi capek ya kita tiap hari promo ya, tapi nggak kenapa-kenapa sih, baik aja dan seneng karena selama kita promo reviewnya luar biasa, jadi itu memberikan kita energi. Iya, kalau misalkan ngeliat tuh ada yang udah di-upload, kita lihat ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang kayak macem-macem deh itu. Iya sih, aku lihat sih di TikTok udah rame sih. Iya. Masa? Bohong nggak nih? Beneran. Karena aku nge-follow TikTok Kak Prilly dan sih, semuanya. iya. Gitu. Udah ngeliat-liat juga cuplikan. Hashtag kita trending, yang review Aku 12 tahu juta Genanggara ya. Really? Di TikTok. Bagus Pakai dong. reviewnya apa cuma 12 juta? Reviewnya. Jadi orang-orang yang review tuh FYP gitu. Jadi ya walaupun kabar kita lelah, tapi kita senang. Kalau Junior gimana kabarnya sendiri nih? Sama, capek karena aku lagi taping tapi promo, tapi seneng aku. Karena emang aku pengen promo untuk film ini. Aku suka banget sama filmnya soalnya. Iya, aku juga suka sama karya-karya kalian semua. Wow. Tapi aku mau kepo lagi nih, gimana sih perasaan kalian? Ini kan film bakal tayang. Terus juga ini kisah remaja. Terus juga Prilly katanya juga pengen banget dapat peran di sini. Terus juga begitu Junior juga. Gimana perasaan kalian nih? Film udah mau tayang nih bentar lagi nih. Dari Prilly dulu deh. Deg-degan banget sih, karena setiap aku promo gitu ya, misal aku nge-post, aduh udah mau tayang sebentar lagi, terus ngeliat review-reviewnya, itu jadi inget perjuangannya dulu pas bener-bener pengen dapetin karakternya, terus pas syuting, terus nggak berasa aja gitu, ternyata udah 1,5 tahun yang lalu ya, dan akhirnya kita bisa melihat hasil akhirnya karyanya kayak gimana, terus pas kita udah special screening, kan kemarin kita udah special screening di beberapa kota. Terus review yang masuk ke Instagram dan sosial media aku tuh nggak habis-habis dan semuanya tuh ngasih rate kayak 9/10, 10/10, terus di 1000/10. iya, terus di reviewin gitu detail-detailnya yang berarti mereka sangat merhatiin filmnya dan benar-benar suka sama filmnya kan, karena yang penting itu sih, yang penting filmnya membawakan impact yang positif ke yang nonton. Jadi ya deg-degan dikit lagi 18 Agustus tapi seneng banget. Oke, itu dari versi Kak Prilly. Kalau Kak Junior kan ini deg-degan nih. Kalau kamu gimana, Kak? Aku nggak usah sampai ke tayang, premier aja udah deg-degan ini. Entar lagi premier, Iya, deg-degan lagi banget. premier. Sebentar lagi. 3 hari lagi. Wow. 3 hari lagi. Oh iya. Ih. Aku nggak siap deh kayaknya premier. Tapi kan Soalnya udah nonton, terus puas kamu tapi sama soalnya hasilnya. kalau premier tuh teman-teman kita yang deket datang. Iya benar sih. Iya. Kalau misal penonton kan ya udah Iya, gitu. iya. Tapi kalau misal teman-teman deket tuh biasanya mereka kan akan ngasih reviewnya tuh jujur. japri ya kayak Setuju, bener kayak setuju. menurut gue gitu itu yang deg-degan sih, Iya deg-degan. sih. Tapi emang kalau misalnya udah tayang, udah mendekat itu rasanya tuh kayak aduh gimana ya, segala macam tuh ada negatif thinking tuh muncul aja sih. Tapi aku setuju sih. Tapi aku kepo nih sama alur ceritanya ini, kayaknya aku udah nonton trailernya ya, unik banget gitu loh. Kayak Prilly jadi kakak kelas yang jahat gitu ya. Galak gitu ya. Galak gitu ya, gitu loh. Terus gimana nih sinopsisnya? Glenn jadi adik kelas yang cadel gitu ya. Kayaknya itu bukan karakter sih. Kayak itu emang kamu sih. Coba deh Itu aku yang membuat karakter itu jadi kayak aku. Aku penasaran dulu deh nih, sinopsis kalian gitu. Boleh diceritain dong sama seleb hits semua yang ada di sini. Coba kamu yang ceritain. Kan judulnya nama kamu. 12 Apa ya? cerita Glenn Anggar. Singkat berarti ya. Ngomong singkat Nanti soalnya. aku tambahin. Sinopsisnya ya, oke. Oke. Ini cerita tentang kehidupannya Glenn lah bisa dilihat. Tapi cerita Glenn, lebih ke cerita Glenn. Karena di sini dia seorang Glenn yang hidupnya semena-mena, nggak punya tujuan hidup, akhirnya menemukan seorang Sena yang membuat cerita di hidup Glenn, karena Sena ini segitu berharganya buat Glenn gitu. Dia itu punya, boleh disebut nggak sih? Boleh kan ada di trailer. Punya penyakit gagal ginjal, dan sebelum kita nggak tahu itu gimana itu nanti ya, karena dia punya penyakit gagal ginjal kan kita lihat nanti prosesnya gimana. Ya dia ada wishes lah, karena kan pasti orang punya penyakit kayak gitu pasti dia ada kayak keinginan gimana ya kan. It's a sad story loh menurut aku sih, karena
Apa nih? Kok udah nangis-nangis nih, Enggak kan? Karena apa? Enggak. Menurut aku di sini ceritanya itu lebih ke sedih tapi mengharukan tapi juga indah. Karena segala macam tuh masuk di sini ceritanya. Karena kekeluargaan ada, pertemanan ada, cinta-cintaan juga ada. Kenapa sih kamu ngatain aku? Aku ngasih itu yang tidur dari kemana-mana ngomongnya. Jadi intinya. April dumb bro. Sengaja deh kayaknya ya, April ya. Jadi intinya 12 cerita Glenn Anggara itu ujung-ujungnya gue. Nah itu dia emang itu intentionnya. Biar lebih jelas kok. Ya nggak apa, kita emang gitu. Kita emang saling mengisi. Bagus dong. Nah, jadi sebenarnya intinya 12 cerita Glenn Anggara itu adalah spin-off dari Mariposa. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton Mariposa pasti tahu dong Mariposa ceritanya kayak gimana. Nah, terus di 12 cerita Glenn Anggara ini lebih fokus ke karakter Glenn dan Shena. Oke. Jadi ada karakter baru nih Shena, kakak kelas geng Mariposa yang karakternya seperti bisa dilihat di trailer, galak, tegas. Terus juga dia tuh sangat persisten sama mimpinya dia. Jadi dia tuh udah tahu dia mau ngapain setelah lulus. Makanya pas di sekolah dia tuh nggak pernah fokus ngegeng, pacaran, nggak pernah. Jadi emang sendiri aja orangnya. Glenn tuh punya rasa sama Shena dari dulu. Tapi kayak takut ngedeketinnya kayak galak banget sih nih kakak kelas, sosok misterius. Gitu ya? Makanya dibilang sama Glenn tuh mawar berduri. Mawar Karena berduri. kayak ya lu kelihatannya kayak cewek-cewek biasa yang nggak galak nggak apa, tapi pak kalau dideketin tajem gitu ya, galak. Enggak, lebih ke cewek yang indah, beautiful. Tuh. sih ya, Di luarnya, tapi kalau pas ternyata dideketin akan galak gitu. Nah terus di tengah-tengah perjalanan Shena, perjalanan hidupnya Shena, dia harus menerima kenyataan kalau dia gagal ginjal. Nah terus akhirnya Shena yang udah punya mimpi harus mengubur mimpinya dalam-dalam karena dia harus fokus ke kesehatannya dan ibunya kan. Karena pada saat itu papanya Shena juga meninggal. Nah terus long story short, Shena menuliskan 12 keinginan dia. Dan dia minta Glenn untuk mengabulkannya. Kenapa Glenn itu nanti ada di film. Tapi setiap keinginannya Shena itu punya cerita sendiri untuk hidupnya Glenn. Makanya 12 cerita Glenn Anggara karena didasari oleh 12 keinginan Shena gitu. Wah, bener-bener sih kata si Junior tadi emang drama banget. Ada semuanya tuh lengkap, percintaan, persahabatan, semua itu dikemas dalam satu film karya yang luar biasa. Iya. Ini aku mau ngomong kayak gitu sih. Kamu ngomong gitu ya tadi ya, cuma ngantuk kan kamu, nggak apa-apa loh. Ngantuk luar biasa loh. Tapi emang Lebih takut spoiler ya aku ngomongnya dari tadi. Tapi emang kenapa semua unsur tuh ada? Karena kan ini spin-off-nya Mariposa. Iya. Kalau misal teman-teman udah nonton Mariposa, Mariposa itu kan manis, lucu, gemes. Tiba-tiba 12 cerita Glenn Anggara dikasih satu konflik yang berat dalam, yang kayaknya orang nggak kepikiran gitu. Konflik ini ada di Mariposa gitu. Terus ditambahin konflik itu, ditambahin satu karakter lagi, akhirnya jadinya semua unsurnya ada. Gemes-gemesnya Mariposa ada, persahabatan dan lucunya keluarga di Mariposa ada, tapi konflik baru yang bikin nangis, bikin haru, pelajaran-pelajaran baru tuh ada gitu. Jadi lengkap banget. Paket komplit lah ya. Tapi ini cocok nggak sih kalau nonton keluarga atau nonton sama pasangan atau sama siapa gitu, cocok? Apa sahabat? Semuanya? Cocok banget sama semuanya. Semuanya? Karena yang Junior bilang persahabatannya ada, keluarga ada, pasangan juga ada. Wow, lengkap banget sih. Tapi aku kepo nih sama karakter kalian sendiri gitu, Shena sama Glenn. Itu apa sih ciri khasnya tuh masing-masing apa sih gitu? Ciri khas. Glenn cadel sih. Iya. Jadi ciri khas. Boleh. Walaupun sebenarnya enggak gitu aslinya. Ciri khasnya Shena. Shena apa ya ciri khasnya? Mungkin dia Mawar berduri. Iya, mawar berduri sih, dia datar banget mukanya kayak nggak ada senyum. Sumpah aku kan udah preview filmnya, tapi yang editannya masih rough ya, masih yang mentah banget lah. Terus aku sampai ngitung, gila berapa scene yang gue senyum nggak ada. Kayak kalau Prilly kan ketawa mulu ya. Kalau Shena tuh benar-benar sepanjang film gitu ya, ciri khasnya dia poker face banget. Iya. Tapi emang kalau misalnya dapetin karakter kalian masing-masing tuh butuh ini nggak sih, observasi atau segala macam nggak sih? Biar nggak aku terus yang ngomong, kamu dulu. Gak apa-apa, aku seneng kok. Jangan gabut. Kamu jangan gabut ya di sini. Oke, tadi ngomong apa? Observasinya ada nggak dilakukan apa segala macam? Observasi. Yuk ngopi yuk. Kalau aku sih, Mau dibeliin sekarang? aku lebih ke ngeliatin, karena di sini ada perubahan karakter, di Glenn ada perubahan
saya dia bersifat semuanya, dia menjadi lebih dewasa. Aku lebih observe orang dewasa sih. Aku ngeliatin gimana orang dewasa ngobrol, gimana cara mereka, misalkan cara mereka duduk aja, cara mereka berdiri pun mereka kan pasti ada yang kayak, kalau orang dewasa tuh yang kelihatan kan posturnya yang lebih nggak main-main gitu. Kalau anak muda tuh aku lihat lebih yang kayak agak seenaknya lah duduk gitu-gitu. Aku lebih ke ngeliatin gitu sih. Cara orang dewasa yang lebih berumur daripada aku gimana sih bertimbangnya bersifatnya. Wow. Ngeliat siapa aja tuh? Orang tua? Siapa? Lu kali ya? Waduh. Tapi kalau Kapril ini gimana nih? Kalau aku karena peran Shena kan lumayan membutuhkan observasi yang lebih dalam karena dia punya penyakit gagal ginjal kan. Ya untungnya karena this rapid technology development ya, we can do secondary research dengan buka internet, tanya-tanya di dokter di internet juga bisa gitu. Cuma yang perlu aku cari itu adalah emosi orang sakit ketika tahu dia sakit. Itu yang harus dicari kan, karena banyak ada adegan-adegan seperti itu gitu. Bagaimana orang yang sakit gagal ginjal emosinya pas datang ke tempat cuci darah, ngelihat alat yang banyak, ngelihat darahnya keluar, itu kan emosinya harus dicari kan, karena aku nggak punya pengalaman itu. Nah makanya kalau masalah penyakitnya itu cukup aku lakuin secondary research aja lewat internet, lewat data-data yang udah ada. Tapi emosinya itu aku bener-bener cari gitu lewat sahabatnya temen aku, saudaranya temen aku yang emang dia lagi cuci darah. Jadi aku tanya, apa sih yang dia rasain di saat dia harus masuk ke ruangan cuci darah, ngelihat darahnya keluar, ngelihat alat-alatnya, tahu bahwa ada satu organ di tubuh dia yang nggak berfungsi. Apa yang dia rasain? Itu yang harus aku cari, karena itu yang harus dirasain Shena setiap hari gitu. Bener-bener gue masih muda, tapi kok organ gue nggak berfungsi nih. Itu kan emosi-emosi kayak gitu yang harus benar-benar dicari. Nah untungnya aku punya untungnya kita udah punya banyak data lah soal itu kan, di internet juga ada. Terus ada acting coach juga yang bisa membantu aku mengelola emosi itu gitu. Oke, emang belum gimana sih mikirin mimpi-mimpinya segala macam. Itu tuh benar-benar complicated banget sih. Tapi kamu nggak sempat nangkring di rumah sakit gitu ngelihat-lihat? Enggak ya? Enggak. Karena nggak perlu gitu. Ya? Karena data di internet tuh udah banyak banget, ya? udah banyak banget. Kita bisa ngelihat artikel-artikel, kita bisa ngelihat ya kalau kita buka satu website yang isinya layanan kesehatan gitu ya, banyak komen-komen gitu. Iya benar sih. Cerita-cerita tentang orang yang survive dan punya gagal ginjal gitu. Terus juga ya tadi lagi aku punya sahabat aku punya saudara yang aku bisa tanya emosi dia, apa yang dia rasain. Tapi itu juga kan melakukan research itu nggak bisa nanya ke orangnya langsung, karena nanti dia sedih atau apa. Jadi aku juga harus menghargai space-nya mereka. Wow, gitu. luar biasa sih. Emang pendalaman itu emang penting banget sih bagi Prilly dan Junior juga. Tapi aku kepo nih, kan di dalam film itu kan banyak banget tuh, ada Angga Yunanda, ada selainnya siapa aja sih yang berperan dalam film tersebut kalau boleh tahu? Berperan. Geng Mariposa, Geng Mariposa tetap ada, jadi pemainnya tetap sama, ditambah aku, gitu aja sih. Ditambah keluarga Shena Ditambah dan keluarga aku. Shena dan keluarganya Glenn jadi ada. Tadi di Mariposa nggak ada kan? Wah, bahkan ada silsilah semuanya tergambarkan lah ya. Iya, jadi bisa Semuanya tahu lengkap ya. hidupnya Glenn. Bahkan ada Meng, peliharaannya Glenn ada. Wow. Ya ada kucing. Iya, ada kucing. Kucingnya ada karakternya loh. Oh, Syuting loh luar dia loh. biasa. Di casting nggak itu? Di casting. Wah, luar biasa. Jangan sampai kucing garong. Nanti gimana syutingnya. Tapi aku mau flashback lagi nih, kan katanya tadi 1,5 tahun ya untuk syutingnya sendiri sebelumnya. Terus berapa lama sih sebenarnya dari kalian sendiri untuk proses produksinya sampai kelar gitu tuh? Readingnya sebulan. Syutingnya sebulan. Iya, jadi Really? 2 bulan. Wow, itu cepet juga loh. Itu Enggak udah juga lama, loh. itu lama cukup lama. Itu lama hitungannya. Itu hitungannya lama sih. Ada yang reading PH tuh cuma kayak seminggu, 4 hari 2 minggu. ada. Ya, Really? Yes. Kita sebulan tuh udah termasuk lama. Sebulan tuh udah termasuk oke lah, nggak lama lah. Tapi standarnya syuting film reading sebulan gitu. Tapi ada yang lebih sebentar dari itu. Oke. Tapi observasinya jauh sebelum itu dong pastinya. Iya, barengan aja pas lagi reading. Oke. Gitu. Tapi aku surprise sih dengan kualitas karya yang luar biasa yang aku lihat di trailer, acting kalian, terus penjiwaan anak-anak muda itu kayak Thank you. wow, oke, ini dalam banget nih, nggak sabar deh nontonnya kayak gimana ya gitu. Tapi itu menurut aku luar biasa sih. Aku sangat menanti-nantikan 18 Agustus loh Celeb Hits. Iya. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kan ini filmnya itu dari kalian sendiri, terus juga dari masing-masing kalian sendiri. Ada nggak sih ciri khas, maksudnya sama gitu, sama Shena dari Prilly? Oh, atau dari aku Glenn? sama Shena. Mhm. Aku sama Shena kesamaannya adalah kita
pengennya kelihatan kuat di depan orang lain. Jadi kalau sakit nggak ngomong, sama orang tua juga nggak nunjukin kalau dia sedih. Terus juga fokus banget sama tujuan hidupnya sampai lupa sama kehidupan personalnya. Makanya Sienna di 12 Juta Anggara tuh dia sama sekali nggak pernah pacaran. Karena dia benar-benar fokus, ya gue mau kuliah habis ini, mau kuliah di Jerman, gue mau belajar gitu loh. Jadi ya itu kesamaan aku sama Sienna sih. Aku juga nggak begitu mentingin kehidupan personal aku, tapi aku lebih mentingin tujuan hidup aku kayak di karir atau di sekolah gitu. Maksudnya gambaran masa depan kayak gimana segala macam. Udah terplan lah ya gitu. Iya, karena ya persamaannya adalah Sienna independen banget, right? Sienna tuh benar-benar independen banget. Kalau dia nggak perlu minta bantuan orang lain, dia nggak akan minta bantuan orang lain. Itu sama banget kayak Prilly gitu. Wow. Kelihatan kan Prilly, kelihatan banget independen ya. Dari dulu sih, aku ngikutin Prilly sih. Kayak kalau nggak butuh orang, kalau bisa nggak dibantuin ya aku nggak akan minta tolong gitu. Apa gitu ya. Sampai puyeng sendiri karena nggak mau minta tolong, karena sebenarnya sesimpel nggak mau ngerepotin orang. Nah itu Prilly sama Sienna kesamaannya itu. Tapi nggak boleh loh kayak gitu. Nggak ada salahnya loh ketergantungan dikit. Tapi itu sulit nggak sih? capek. Tapi itu sulit nggak sih? Biar langgeng ya kalau pacaran ya. Harus agak ketergantungan sama pacar ya. Tapi itu sulit nggak sih kayak membuka diri gitu kayak sama orang lain kayak ya kayak pacar tadi ngomong-ngomong kayak ya independen banget nih orang lain. Duh, ini terlalu independen deh. Untuk Sienna atau untuk Prilly? Untuk Prilly dong. Untuk Prilly susah karena aku juga nggak gampang percaya sama orang. Really? Ya mungkin aku akan sangat terlihat open dan ekstrovert, tapi sebenarnya orang itu nggak tahu apa-apa soal aku. Kayak aku cuma ngasih lihat layer satu aja. Tapi untuk benar-benar terbuka ke pasangan gitu ya, mantan-mantan aku aja belum tentu tahu masalah aku. Karena aku tipe yang kayak kalau nangis sendiri, ngadepin masalah sendiri gitu. Emang itu jangan dicontoh sih, karena aku sekarang juga udah mulai berusaha untuk bisa membagi hidup aku sedikit sama orang-orang yang aku percaya gitu. Biasanya tuh aku benar-benar tertutup banget. Susah untuk buka sama orang gitu karena nggak gampang percaya sama orang. Jadi ya perlu proses sih. Dan semakin dewasa semakin ngerti bahwa nggak ada salahnya untuk membuka diri dan nggak ada salahnya juga untuk butuh orang lain gitu. Benar-benar sih. Tapi nggak ada salahnya sih, nggak gampang percaya sama orang. Nggak ada salahnya Itu juga malah nggak gampang bagus. percaya sama orang kan. Iya, makanya kayak dan aku juga ngelihat kayak targetnya gitu, kayak orangnya aku lihat dulu. Misalnya orang yang ini nggak apa-apa nih untuk tahu rahasia gue yang ini, tapi jangan yang ini. Kalau orang yang ini taunya yang ini aja, tapi jangan yang Pengennya ini. sama ya? Beneran sama. Harus Beneran sama. milih-milih cerita-cerita. Harus milih-milih cerita. Jadi aku punya sahabat banyak pun belum tentu sahabat yang ini sama yang ini tahu yang sama. Nah, bisa benar, jadi benar. mereka kayak, gue nggak tahu yang ini. Lah kalau nggak diceritain, karena ya aku ngeliat orangnya juga Iya, kayak benar, gitu sih. benar. Dan lebih aman hidup seperti itu sepertinya. Jadi aku tahu yang mana? kamu cuma tahu bagian itu aja, deket-deketnya aja. Oke. Aku tahu yang mana itu. Tapi aku kepo lagi nih sama Kak Prilly nih. Tapi dari kamu sendiri biasanya curhat sih sama siapa sih? Mama kah atau sahabat dekat kah? Balik lagi tergantung masalahnya apa. Kayak kalau Oke. misalnya masalah di bisnis, pasti aku cerita sama partner bisnis aku. Pasti. Karena dia bisa menanggapi dengan baik. Kalau misalnya aku cerita masalah yang pribadi banget, ya pasti ke sahabat aku yang udah dari dulu sama aku. Kan aku punya sahabat yang udah 10 tahun bersahabat sama aku, dan udah ada juga yang sahabat aku dari TK lah. Jadi dia ngelihat, menyaksikan hidup aku kayak gimana asam garamnya. Nah kalau yang pribadi banget biasanya aku ke mereka berdua itu, karena udah lama banget investasi pertemanan kita sudah banyak gitu ya. Jadi nggak apa-apa cerita sama dia. Tapi kalau cuma masalah-masalah kayak cowok, masalah-masalah asmara, ya itu sih ke teman-teman yang emang kayaknya nggak apa-apa tahu aja gitu. Jadi yang pilih-pilih sih curhatnya kemana gitu. Oke, luar biasa sih. Tapi kalau dari Junior sendiri nih, aku mau kepo nih. Karakter yang mirip sama Glenn apa sih? Yuk, mikir dulu. Cuek. Cuek? Cuek. Kamu tipe cuek? Aku cuek banget sih. Aku kalau mau orang mau ngomongin aku apa juga masa bodoh aja sih. Aku nggak peduli. YOLO ya? Apa. Iya. Ya udah, aku peduli diri aku sendiri. Aku nggak terlalu peduliin sama apa omongan orang lain. Yang penting aku ngelakuin apa yang menurut aku yang terbaik, nah gitu aja. Glenn juga sama. Glenn tuh cuek dan dia, cuman bedanya dia pengen happy doang. Kalau aku masih mikir nih, aku mau jadi apa ke depannya. Aku pengen beli apa, pengen berbuat apa gitu. Aku masih mikirin sih. Cuman kelebihan cueknya aja. Glenn tuh cuek banget. Oke. Junior cuek, tapi kalau sama cewek so sweet. Nah, Nggak usah dibuka-buka ya. Oke, cukup. cukup. Tipe Lanjut. Scorpio. Oh, kamu Scorpio. Ini antara Aduh. kamu Scorpio itu antara ngejelekin apa ngebagusin Enggak, ya? kok soalnya saya juga Scorpio Oh gitu ada loh. Scorpio. Waduh saya Iya. Libra di tengah-tengah Scorpio nih takut. Waduh. Oh gitu.
Oke, jadi penasaran deh, cuek nggak ya sama pasangan gitu? Iya. Enggak, dia nggak cuek sama pasangan gue jawab. Udah ah. Jangan dibuka-buka di sini. Oke, jangan dibuka-buka ya. Aku Bagus kepo. loh, effort kamu. Aduh. Cukup ya. Aku buka juga nih. Aku balikin ya. Aku tahu nggak sih Buka-bukaan kalau dong, Prilly gitu. itu sebenarnya Sebenarnya apa nih? Boleh dong. Prilly itu jangan deh. Nggak ada juga soalnya yang bisa dibuka. Masa Aku ketawa loh sama kalian terus loh. Aku kepo lagi nih sama kalian. Kalian kenal dari 2017. Terus dapat tawaran main film bareng. Respon pertama kali jadi gimana? tadi nanya sebelum dimulai ini untuk itu. Iya dong. Biar masuk tuh. Oh, jadi kalian udah kenal itu ya 17. Iya. Biar kesannya kita udah Bagus loh kenal bridgingnya. banget itu ya. Luar biasa kan? Luar biasa loh kamu. Kita kenal dari 2017. Ya. Jadi awal dia pertama ke Jakarta tuh mainnya sama aku. Tadi kok ngomongnya beda? Hah? Ya, jadi awal ke Jakarta emang tiba-tiba kenal Prilly aja gitu kayak, Prilly hai. Enggak gitu dong. Satu circle. Oh, satu Pada circle. saat itu kita Astaga. satu circle. Halus banget. Satu Ini aku. circle. Emang pintar ngomong Prilly. Pada saat itu kita satu circle, terus kenalan sama junior, oh ini dari Bali. Karena aku punya banyak banget temen yang emang dari Bali. Dari Bali terus ke Jakarta, aku punya banyak temen itulah. Dan pasti saling kenal juga sama junior kan, teman-teman dari Bali yang ke Jakarta. Ya. Jadinya kayak ya udah kenalan gitu. Oke. Ya. Tapi pas pertama kali, perasaan kalian pas pertama kali ini kalian dapat pasangan satu sama lain gitu. Gimana tuh? Pas tahu pasangan aku junior. Dia duluan yang tahu sih. Aku udah tahu karena kan 12 Cerita Gen Anggara spin-off-nya Mariposa. Jadi aku tahu, pasti kalau aku diterima, pasti aku dipasanginnya sama junior gitu. Jadi kayak I don't have a problem karena udah kenal sama dia kan. You, what about you? I feel lucky aja sih. Wow. Wow. Kenapa? thank you. Karena kan aku bisa belajar banyak banget dari orang yang udah sangat senior ini. Waduh. Takut, beban. Kok beban sih? Ya, enggak enggak. lah. Emang aku jadi senang aja karena kan Prilly pengalamannya udah banyak banget dan udah Iya. berapa tahun tuh di entertain tuh. Lama banget. 13. Tuh, 2005. Aku when I start my career itu since waktu aku umur 13 tahun. Sekarang kan sudah 26. Wow, luar biasa. Ya, karena itu kan perbedaannya jauh banget tuh. Aku baru 4 tahun. Waktu itu malah baru 2,5 tahun di Jakarta. Iya, baru 2,5 tahun di entertain. Jadi ya aku mikir kayak, oke, ini lawan main aku nih pas udah banyak pengalamannya. Jadi otomatis kita tuh kebantu kalau misalkan pemain kita tuh all out yang keluar emosi itu kita pasti kebawa kan. Nah, di situ. Jadi aku ngerasa beruntung aja. Wow, tapi canggung enggak Mempermudah lah. aku jadinya ya. Waduh, Ya sih ya. Ya, saya kamu juga mempermudah aku kok. tapi canggung enggak? Enggak. Enggak, sama sekali. Aku ngerasa dia seumuran sama aku. Makasih ya. Saya muda berarti. Iya, muda. Gak masalah. Masih 18 tahun kan? Iya. Saya juga. Saya juga. Saya juga kok, 18 tahun kok. Oke, tapi balik lagi nih ke filmnya sendiri. Dari adegan-adegan kalian ada nggak sih yang difavoritin? Banyak Banyak sih. banget. Banyak. Salah 12-12-nya itu favorit. 12 favorit, 12 keinginannya favorit. Aku ada di trailer adegan aku sama ibu itu favorit aku karena itu scene pertamanya Sienna yang benar-benar bisa mengungkapkan apa yang dia rasa ke ibunya. Kalau sama Glenn favorit aku di pas diajak sama Glenn makan malam itu favorit aku. Nanti nonton aja dah. Kamu? Kamu. Aku kalau sama keluarga ada scene yang akhirnya kalau Glenn tuh kan tipikal yang kayak bercanda-canda mulu sama, Oke. sama orang tuanya juga kayak ya gitu-gitu doang kan. Nah, ada scene yang akhirnya dia Glenn ngomong serius sama keluarganya itu juga favorit aku. Sama kalau yang Mas Sienna ada banyak sih, bagus-bagus semua scene aku Mas Sienna. Ini memuji. Ada yang sedih, yang aku Aduh. suka, ada yang lucu banget aku juga suka. Iya. Rooftop lucu banget. Oh, oke. Tapi bukan rooftop. Ada banyak, ada 2 rooftop. Aduh, rooftop yang di rooftop yang genteng. awal. Genteng. Oh, oke. Itu juga lucu. Aduh, lucu rooftop banget. udah ditayangin lagi di trailer. Jadi penasaran deh. Rooftop yang ada. Rooftop yang di awal yang Yang di ditayang di awal. trailer. Ini di genteng. Bukan yang kamu. Oh, itu beda itu. Aduh, jadi penasaran Itu deh. di, Pokoknya- di situ mulai gini ya tuh nanti. Aduh, jadi penasaran banget deh. Pokoknya nonton aja ya, 18 Agustus ya. beneran. Tapi aku katanya nih Prilly sempat nangis ya. Apa? Pas apa namanya? Baca reading. Skenario-nya. Iya, nangis banget dari awal aku baca skenarionya aku udah nangis. Makanya aku bener-bener nunggu-nunggu banget
dan berharap banget aku bisa diterima gitu. Kayak nungguin telepon diterima gak sih aku di peran ini gitu. Sempet nungguin berarti? Iya, karena kan aku memang kayak minta di casting dulu kan. Dan ada beberapa kandidat lain yang memang dipilih untuk memerankan karakter Sienna. Karena aku udah ngerasa punya koneksi sama skenarionya, makanya setiap aku baca adegan-adegannya tuh aku nangis gitu. Aduh, di filmnya nanti ada nangis lagi nggak sih? Wah, Kayak mau banyak tisu deh banget. ini. Saya nangis terus di film Di ini. film ini banyak orang yang menangis. Ya. Tapi kalau Prilly nangis pasti. Aku nangis mulu di film ini memang adegannya. Tapi kalau di Prilly-nya sendiri gitu. kalau- Kenapa? Aduh, masih terbawa nggak sih sampai sekarang tuh? Aku kan sempet nonton editannya ya. Pas nonton editannya aku tetap nangis sih. Aduh. Aku masih kebawa. Aku ngeliat story kamu yang manajer kamu habis nonton masih di mobil nih, udah di mobil. Masih nangis. Masih nangis. Heeh. Di mobil masih kayak gitu-gitu. Aduh. Kayak buat tisu. Padahal tuh belum masuk itu ya musiknya belum ya? Belum Masih ada musiknya, belum ada wedding, apa. Belum. Oke. Ini kita ke trailer lagi nih. Karena aku lihat trailer tuh Sienna nembak Glenn ya. Secara langsung gitu ya. Kalau misalnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dalam Prilly sendiri deh. Mau nggak sih kalau misalnya nembak cowok duluan gitu loh? Mau? Really? Kenapa? Nah, cowok pada takut nembak dari duluan. Ya. Iya, itu jawabannya. Mau dan aku pernah sih. Pernah nembak cowok duluan? Oh ya? Kok aku nggak tahu ini? Kok aku nggak tahu Aku ini? tahu yang lain-lain, tapi aku nggak tahu yang ini nih. Enggak, aku soalnya aku orangnya santai banget. Menurut aku tuh kenapa sih cewek harus ditahan-tahan dan kenapa sih Jawabannya apa? Ya. Iya, kamu kan Iya. nembaknya kan bukan gitu, nembaknya gitu. tuh bukan gitu. Jadi kayak kenapa sih cewek tuh harus ditahan-tahan kayak jangan gengsi. Aku sih nggak ada gengsi sih kalau sama orang yang aku suka. Jadi kayak Independent, independent. aku pernah aja gitu kayak, aduh, kayak cocok nih kalau nikah gitu ya. Widih. Tapi misalnya nggak mau pacaran gitu. Aku pernah kok yang kayak, nikah aja yuk sama aku nanti gitu. Langsung. To the point. Pernah. Jadi aku juga Kayak aku tahu nih deh. itu kesamaan aku sama Sienna. Kesamaan aku sama Sienna. Sienna kan itu kan, dia dulu boleh jadi pacar gue. Aku sesantai itu ngomong sama cowoknya. Kalau misalnya 5 tahun lagi lo belum ada pacar, lo nikah sama gue aja mau gak? Gitu. Tapi bener sih, aku juga kayak gitu sih sama sahabat aku sendiri. Kalau misalnya kita nggak jodoh, kita nikah aja yuk gitu. Iya kayak 5 Kalau tahun ada lagi. jodoh gitu maksudnya. Iya kayak nikah sama gue aja yuk gitu. 5 tahun lagi deh gitu. Kalau lo nggak ada pacar gitu. Nembaknya gitu, bukan yang kayak mau jadi pacar aku nggak gitu. Karena aku juga nggak mau pacaran kan. Tapi aku udah ngincer dia nih kayak. Waduh, udah diincer. Yuk nikah gitu. Dan aku kayak ngasih tahu. Ya udah deh, kalau lo mau sama gue nikah yuk gitu. Tapi santai aja, jangan ada pressure gitu. Oke. Itu Cowoknya udah- juga bingung kayak, hah? Apa? Apa? Gitu. Tenang gitu. Chill. Chill. Tenang, nanti tiba-tiba datang aja ke rumah lo cicin. Aduh. Gitu kan? Iya, maunya gitu gue. Udahlah, males Jadi yang beliin pacaran. cincin kamu. Gue Lo yang udah beliin nyampe cincin sana. nih. Beliin cincinnya Prilly. Emang bertukar peran ini ya. tapi aku kepo sama junior sendiri. Kalau misalnya ada cewek nih seperti Prilly nembak langsung straight forward ke kamu, mau nggak jadi pacar aku? Kamu Seru gimana tau respon? ditembak cewek, Jun jadi pacar aku yuk gitu. Pasti bingung kamu. Jun, Aku belum pernah ketemu ini cewek yang gitu sih. Kok ini? Enggak, tapi kan nggak maksudnya belum pernah ngalamin ketemu. Oh, ngalamin hal belum itu. pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin. Oke. Dan Karena menurut aku kebiasaan emang harus aku sih, aku nggak mau itu. ya tapi kalau ceweknya malas nunggu, Waduh. aku biasanya peka sih tahu kapan dia malas nunggu. Aku langsung gitu. nggak itu sifat itu juga muncul baru-baru ini sih, sifat yang itu. Karena menurut aku seru aja kalau nembak duluan. Soalnya serunya adalah kita nggak perlu berpikir. Karena kalau ditembak kan kita yang mikir nih, iya apa Iya. enggak ya gitu ya. Tapi dan aku tuh nggak suka perasaan itu kayak kalau ditembak, duh gue yain apa Jadi gue mau tolak ngasih ya. bebannya ke cowoknya Jadi gitu. aku kasih beban ke cowoknya, lo Lo mau nggak jadi pacar gue? Ya, mampus lo jawab apa lu? Iya gitu, jadi kayak aku lebih seneng yang kayak gitu karena aku yang menentukan. Oke. Iya kayak, oke gue suka sama dia, gue tembak gitu. Dia mau tolak mau enggak Tahu apa-apa. nggak ini apa? Alpha woman. Sama kayak Luna Maya. Gitu Jangan ya. menyamain dong, ini Puili Latukonsina bro. Beda ya. Oke, beda. Oke, baiklah. Cuek aja aku sih sekarang. Baik, Pak. Tapi ada nggak sih pesan yang kalian ingin sampaikan dari film ini sebenarnya?
Banyak banget sih, yang Salah pasti satunya. kita harus bersyukur dan mensyukuri apapun itu kesederhanaan yang ada di hidup kita. Karena kalau hal yang kita anggap sederhana itu hilang, diambil sama Tuhan, itu akan menjadi hal yang sangat berharga banget. Jadi selagi kita masih bisa makan, selagi kita masih punya waktu sama keluarga, please manfaatin, live your life to the fullest. Gitu. Oke, silakan. Kalau aku sih ini yang selalu aku ngomongin ya, karena emang ini ngaruh ke aku banget, waktu sih, tentang waktu. Seberapa cepatnya waktu berlalu gitu-gitu. Jadi ya emang kita harus lakuin apapun itu ya maksimal, jangan setengah-setengah, karena kan kita nggak tahu waktu gitu. Oke, menghargai waktu itu yang penting sih. Maksudnya kita juga harus paham lah ya dengan diri kita sendiri, dengan orang sekitar ya, manfaatin waktu dengan sedikit. Mungkin hargai orang yang kita sayangin. Dan di sini Oke. juga ngasih tahu loh kalau misalnya jangan ngejudge orang dari luar. Kasih tahu kan. Iya, kayak ya Kalian misalnya nggak tahu loh, jangan ngomong sembarangan sama orang, kalian nggak tahu loh sebenarnya kehidupan dia itu seperti apa. Seperti apa? Bener. betul. Itu penting sih. Maksudnya nilai itu yang pengen Ya. harus ada lah setiap orang kayak gitu ya. Jangan taunya dari luar doang, ngujat lagi. Iya. Oke, aku mau ini deh, jawab cepat deh. Jadi kan nanti saling tunjuk siapa gitu. Nanti aku Jawab lambat nggak ada ya? nggak ada. Nah, aku masalahnya kurang tidur nih, jadi kayak otomatis kayak loading dulu. Oh gitu. Perlu kopi? Oke. Oke, bisa ya. Oke. Kalau lagi di syuting nih. Udah mulai nih? Udah. Oh, oke. Kalau lagi syuting nih, siapa sih pencari suasana? Pencair suasana. Willy, Emang iya? Abun, Zaya. Ya, Abun. Semua ini Ayo. mah di sini kebanyakan pada bacot orang-orangnya. Iya, si geng Mariposa tuh berisik semua, jadi pasti cair-cair aja. Oke. Bahkan kadang nih sebelum take kayak bisa nungguin kita bercanda dulu sebelum take. Kadang aku kesel tahu aku lagi adegan sedih, kalian bercanda. Enggak lagi sedih. Emang iya? Ah iya, yang ke adegan di kolam berenang, aku Bukan sampein aku lah. mojok sendiri. Enggak aku lah, bukan aku lah. Emang aku. Ini banyak Ya, bocoran udah, lah. Masa aku sih? Pokoknya semua pencair suasana. Oke, siapa yang paling caring? Caring. Willy. Satu. Aku paling tua soalnya. Jadi kayak Sama keibuan juga kasih jadi ya lama-lama paling ya. tua, jadi kayak jangan ini. Tidak nak, tidak gitu. Jangan nak ya. Apa sih yang biasa Prilly lakukan caringnya seperti apa Junior? Udah pernah makan belum? Iya, aku selalu nanyain Sesimpel dia itu. makan sih. Kamu tuh kan traktir. Junior kamu belum makan ya? Karena dia tuh suka skip makan. Jadi kayak, kamu kok makannya itu doang? Aku suka gitu. Oke, wow. Ngeliatin banget ya. Iya. Ya iyalah kalau lo sakit, ditunda syuting, ini, ditunda. nggak syuting. Oke, siapa yang paling jorok? Nggak ada, Really? nggak ada Kita- yang jorok di pemain Oke. Mariposa. Siapa yang paling Makan lama? pun juga nggak naruh sembarangan di sini. Kenapa? Kita makan pun pasti ada naruh ini diapain gitu. Nggak yang kayak Nggak